Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang, jujur aja, sangat dekat dengan keseharian kita. Apalagi buat Anda yang punya anak kecil atau keponakan di rumah. Ya, kita akan ngomongin soal penggunaan smartphone dan gimana sih hal itu diam-diam membentuk perilaku sosial anak usia dini. Oke, mari kita langsung bedah aja topik ini dan lihat apa yang sebenarnya diungkapkan oleh data penelitian terbaru. Kita mulai dari realitas yang paling nyata dulu deh. Coba inget-inget, pernah nggak sih Anda memberikan HP atau tablet buat nenangin anak yang lagi tantrum? Atau sekedar biar mereka duduk manis waktu Anda lagi super sibuk? Tenang, Anda nggak sendirian kok, nggak perlu merasa bersalah. Di era digital kayak sekarang, layar pintar ini emang sering banget otomatis berubah jadi semacam pengasuh digital. Kita semua pasti cari cara buat menyeimbangkan kesibukan harian kan? Dan ngasih HP seringkali jadi solusi instan paling gampang. Tapi, pertanyaannya, apa ya efek jangka panjang dari jalan pintas ini ke perkembangan anak-anak kita? Biar nggak bingung, ini peta jalan pembahasan kita hari ini. 1. Fenomena pengasuh digital. 2. Mengapa perilaku sosial penting? 3. Mengungkap data penelitian. 4. Efek jungkat-jungkit smartphone. Dan yang kelima, kesimpulan serta refleksi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, fenomena pengasuh digital. Teknologi emang udah mengubah cara kita mengasuh anak. Ibaratnya jalan pintas berupa layar bercahaya ini selalu ada di saku kita. Tapi seberapa umum sih kebiasaan ini? Nah, ada survei dari Common Sense Media yang datanya lumayan bikin kaget. Ternyata 70% orang tua ngaku kalau mereka membiarkan balitanya main HP pas mereka lagi ngerjain pekerjaan rumah. Terus 65% orang tua ngelakuin hal yang persis sama buat nenangin anak pas lagi di tempat umum. Jadi, ngandelin gawai buat bikin anak anteng itu bukan hal yang aneh lagi, tapi udah jadi kebiasaan mayoritas dari kita. Lanjut ke bagian kedua. Mengapa perilaku sosial penting? Sebelum kita buru-buru menyalahkan teknologi, kita harus paham dulu nih fondasi psikologisnya. Kenapa sih masalah HP ini penting banget? Gini, usia prasekolah, yaitu sekitar 4-6 tahun, itu bukan cuma sekedar fase lewat aja. Ini adalah masa kritis. Masa keemasan di mana anak-anak itu baru pertama kali belajar caranya kerjasama, berbagi mainan, empati sama temennya, dan gimana cara bergaul. Kalau mereka gagal membangun keterampilan sosial di fase ini, mereka bisa tumbuh jadi anak yang kurang percaya diri, suka menyendiri, atau malah ngerasa terkucilkan nanti. Ini tuh fondasi utama karakter mereka buat dewasa nanti loh. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, mengungkap data penelitian. Karena masa prasekolah itu krusial banget, mari kita bedah riset akademik terbaru tahun 2024 dari Wahyudi dan Sari. Riset ini dilakukan di TK Widya Kumara, ngelibatin 85 orang tua. Peneliti ngebagi penggunaan HP anak ke dalam 3 kategori durasi. Dan hasilnya, wow, lebih dari separuh anak, tepatnya 56,5%, itu masuk kategori penggunaan tinggi. Artinya mereka main HP lebih dari 60 menit sehari. Terus 38,8% ada di tingkat sedang, dan cuma sedikit banget 4,7% yang masuk kategori rendah. Kelihatan banget kan, mayoritas anak prasekolah di penelitian ini udah lengket banget sama interaksi layar tiap harinya. Nah, hal yang benar-benar menarik dari slide ini adalah data selanjutnya soal skor perilaku sosial mereka. Temuan risetnya nunjukin kalau nyaris setengah dari anak-anak tadi, sekitar 49,4%, skor perilaku sosialnya masuk di kategori kurang. Hanya 41,2% yang dapat nilai baik dan 9,4% cukup. Ini sinyal alarm yang kencang banget buat kita. Ada sesuatu yang putus dalam cara anak-anak kita belajar bersosialisasi di dunia nyata. Kita lanjut ke bagian keempat, efek jungkat-jungkit smartphone. Nah, disinilah momen aha dari pembahasan kita. Kalau kita hubungin penggunaan HP yang tinggi dengan kemampuan sosial yang rendah tadi, di dunia statistik ini namanya korelasi negatif. Tapi biar gampang, bayangin aja sebuah jungkat-jungkit di taman bermain. Di satu sisi kursi, Anda taruh durasi main HP. Di kursi seberangnya, ada kemampuan anak buat empati dan bergaul. Semakin berat dan tinggi durasi HP di satu sisi, otomatis sisi kemampuan sosial anak bakalan makin anjlok ke bawah. Keduanya itu gerak berlawanan. Anak yang terlalu asik sama dunia digitalnya, pada akhirnya bakal kehilangan waktu berharga buat mengasah insting sosialnya di dunia nyata. Terus, seberapa kuat sih dorongan jungkat-jungkit ini? Peneliti menghitungnya dan nemuin angka ini, 0,798. Secara statistik, nilai korelasi Spearman Rank sebesar 0,798 itu masuk kategori yang sangat-sangat kuat. Jadi ini bukan kebetulan ya, ini bukti matematis yang valid kalau semakin sering anak tenggelam di depan layar, makin besar juga risiko mereka kehilangan skill sosial yang penting di dunia nyata.
Buat ngejelasin kenapa angkanya bisa sekuat itu, ada satu kutipan menarik dari Wijanarko. Beliau bilang, anak yang terlalu asik bermain dengan smartphone menjadi tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, dan memilih untuk bermain dengan smartphone daripada bermain dengan teman-temannya di lingkungan. Bener banget kan? Fokus yang berlebihan ke layar itu nyita kesempatan anak buat belajar hal-hal simple tapi penting, kayak baca ekspresi wajah temennya, belajar minta maaf pas berantem, atau sekedar ngerasain simpati. Mereka jadi sangat individualis. Akhirnya, kita sampai di bagian kelima, kesimpulan dan refleksi. Jadi, poin krusialnya di sini adalah Kita harus mulai melihat teknologi itu sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti kehadiran dunia sosial mereka. Temuan dari Shimamura di literatur ini ngasih kesimpulan yang tegas. Penggunaan gadget berlebihan tiap hari, apalagi tanpa batasan, bisa bikin anak berkembang jadi pribadi yang antisosial. Ingat ya, ini sama sekali bukan buat bikin kita sebagai orang tua merasa dihakimi atau merasa bersalah. Enggak. Fakta ini justru ngasih kita kekuatan. Kita memegang kendali penuh buat bikin jungkat-jungkit tadi seimbang lagi. Caranya ya dengan mulai ngawasin dan membatasi screen time anak-anak kita. Sebelum kita selesai, saya mau ngajak Anda buat sedikit refleksi. Pertanyaannya simpel aja. Seberapa sering sih Anda membiarkan anak bermain smartphone hari ini? Apakah durasinya masih dalam kendali Anda, atau jangan-jangan pelan-pelan udah mulai mendominasi waktu bermain mereka? Karena jujur aja, jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal menentukan gimana karakter sosial mereka terbentuk di masa depan. Terima kasih udah nemenin saya membedah riset hari ini. Kalau Anda ngerasa pembahasan ini ngebuka wawasan baru soal dunia pengasuhan anak, pastikan Anda klik tombol subscribe sekarang juga. Ayo subscribe channel ini supaya Anda nggak ketinggalan sesi pembahasan seru dan penuh fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.